Jadi kalau kita beli produk lokal kita sendiri, setidak-tidaknya kita membantu nih para petani tadi. Jadi Betul kan betul. kita membela nih Mhm. membela bangsa kita, daerah kita dengan membeli produk dalam negeri kita. Indonesia is me, kau dan aku. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Tiada hari tanpa karya. Kali ini Ardi Hussein bareng Anda semua dalam podcast RRI Bandar Lampung Kita Indonesia. Dan hari ini tuh kita akan membahas suatu tema ya, tentang mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Dan hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa. Ini adalah semuanya masih muda nih, generasi-generasi muda yang sangat mencintai produk lokal dan bagaimana dari mereka sendiri nih ya, dari usahanya. Yang satu seorang pengusaha, yang satu adalah seorang, masih pelajar ataupun mahasiswa yang tentunya memiliki sebuah prestasi. Nah, langsung saja kita sapa ya kedua narasumber kita. Kali ini ada yang pertama ada Mbak Ela aja ya, biar mudah ya. Mbak Ela, halo selamat Halo, apa kabar? baik, Ini mau alhamdulillah mau baik. selamat pagi, selamat siang, selamat malam, bebas lah ya. Bebas aja, Oke, sehat ya Mbak Ela? sehat. Ya, Mbak Ella ini adalah merupakan owner dari coffee shop ya? Nah, luar biasa nih. Sudah berapa lama nih coffee shop-nya Mbak Ella? Kalau untuk yang ini baru sih, Baru ya? baru mau tahun. Baru mau setahun? Ya. Wow, luar biasa. Oke, nah narasumber kita yang kedua ada Alvin Ramiro. Ini adalah seorang menghanai persahabatan tahun 2024. Halo Alvin. Hai Kak, Halo, sehat nih Vin ya? sehat dong. Luar biasa nih. Vin, ini 2025 berarti udah setahun nih ya, Iya udah menjabat setahun. sebagai Mahanai Persahabatan? Iya, Oke, ya ya ya. Nanti juga cerita ya bagaimana, proses waktu itu mendapatkan predikat sebagai Mahanai Persahabatan. Ini mulinya ya. Oh ini Muli? Boleh. Oke, ya dan tentunya kita sebagai generasi muda dan juga masyarakat Indonesia ya, memang harus mencintai produk lokal karena memang kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Nah ini, pertama kita pengen tahu deh kalau dari Mbak Ella sendiri yang merupakan seorang owner coffee shop ya, ini setahun yang lalu begitu ya Ya, memulai usaha coffee shop-nya. Nih, gimana nih boleh nggak sih sedikit cerita tentang awal mula menjalani usaha coffee shop-nya ini? awalnya sebenarnya udah lama ya, Heeh. pengen usaha kopi karena ngeliat peluang kopi kayaknya sekarang lumayan besar ya. Betul. Banyak, coffee shop baru di Lampung itu yang sekarang tuh mulai buka di mana-mana kan, Mhm. gitu. Jadi terpikir juga, "Oh kayaknya kopi ini sekarang nggak cuman orang tua ya." Mhm mhm. Gitu, kayaknya mahasiswa, anak, sekolah, SMA gitu, kayaknya udah pada hobi ngopi. Jadi mikir-mikir, kayaknya kalau buka usaha kopi, coba-coba kayaknya oke juga, Oke, gitu. iya 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 iya. Jadi akhirnya pas diajakin bermitra, ini kebetulan saya mitra ya, Mhm. bermitra, ya udah coba. Ini udah mau setahun, kira-kira September besok udah pas tahun, Oh September gitu. nanti ya? Heeh, pas satu Bentar lagi tahun. dong. Bentar lagi nih. Iya 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 iya. Nanti anniversary kita diajak ya? Boleh Oh boleh. boleh, datang lagi ya. Datang lagi ya? Oke, dan, ini kenapa sih waktu itu kepikirannya, akhirnya kopi? Karena kan tadi melihatnya memang animo udah makin tinggi ya, tapi kenapa kopi? Tapi ini kopinya kopi lokal kan? Lokal, Lokal ini ya? kita Memang punya lokal. produk lokal yang Iya, diutamakan ya? dia brand-nya sendiri Mhm. memang punya anak muda Lampung ya, gitu. Oke. Memang punya anak muda Ya ya ya. Lampung. Kopi kita, kopi asli, dari Lampung. Jadi kita pakai produk lokal kita sendiri, Wow, luar biasa ini ya. gitu. Jadi Bukan brand besar dari luar, bukan. ya oke, Bener-bener punya anak muda Lampung. kopinya pun diambil dari daerah Dari kita kita sendiri. sendiri. Ingat Lampung itu, produksi kopi terbesar loh, Iya kedua ya, di di Indonesia kan, Indonesia ya? setelah Mhm Sumatera Selatan. Jadi kenapa nggak kita coba buat kita olah sendiri nih untuk mhm. anak muda Lampung. Nah itu dia ya, apalagi anak muda sekarang sudah jadi gaya hidup ya nampaknya Iya, ya, kayaknya kalau nggak ngopi ya, ngopi nggak culture. iya nggak culture. Iya lagi iya lagi iya lagi, gitu dong Vin. Oke, Alvin, ini sebagai, menghanai persahabatan ya, ini pastinya membuka link banyak dong apa ya, pertemanan di luar iya sana benar. ya, ini gimana nih Alvin sendiri
kan pasti aktif ya mempromosikan budaya, wisata yang ada di, provinsi Lampung ini. Apa arti produk lokal bagi Alvin sendiri nih? Kalau menurut Alvin sendiri, produk lokal itu adalah sebuah cerminan identitas dan suatu kebanggaan buat daerah itu sendiri. Mhm. Dan sebagai salah satu menghandai Kota Bandar Lampung, eee, aku mempromosikannya itu sama aja kayak ngejaga warisan budaya Mhm. yang ada dan juga ngebantu ngebantu ekonomi masyarakat sekitar Mhm. dan nunjukin keunikan daerah itu sendiri Mhm. ke daerah luar. Oke begitu ya Vin ya. Dan, kemarin waktu jadi mengenai persahabatan apa aja yang dilakuin Vin? Kegiatannya? Kemarin itu aku banyak ke jalan-jalan sih, karena Mhm. Mhm. sekalian nge-review, ngepromosin pariwisata yang ada di Bandar Lampung Mhm. tertentu. Terus ya selama setahun kayak bakalan duty, Mhm. datang ke lomba-lomba buat jadi tamu undangan, Mhm. kayak gitu. Kopi juga pasti salah satu ada yang menjadi tema dalam, tugas-tugas Alvin sebagai Iya, mengenai bener. persahabatan dong ya? Iya, Mhm. karena kan kopi salah satu identik dari Lampung kan. Mhm. Oke, baik 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 baik. Seru ya kalau misalkan gitu ya. Nih sama Mahana Muli lainnya juga nih pasti aktif, apalagi anak muda. Nih gimana nih, sebagai ini kan Alvin Gen Z nggak sih? Gen Gen Z Z ya? Gen Z Gen Gen Z. Z, oke. Gen Z sendiri ini yang memang kayak tiap hari nggak sih Gen Z ini sekarang ngopi? Nih Kayaknya Gen Rutinitas sih. mayoritas sih. mayoritas dan mayoritas pembeli kayaknya Iya Gen Z iya iya ya. iya iya. Ini ada rasa apa sih kalau nggak ngopi sehari aja gitu kalau anak Gen Z sekarang? Kayak ada yang kurang gitu Kak, kayak kurang kafein gitu. Kurang kafein gitu ya Heeh. rasanya Mood ya? booster-nya kayak kopi Bener bener. ya. Mhm. Oke, ini produk lokal yang, mengerucut kepada kopi nih kita ya pada hari ini. Tapi ya memang, inilah yang dilakukan oleh kedua narasumber kita yang memang fokus di kopi saat ini juga. Dan kalau Alvin nih bukan hanya kopi, tapi memang mempromosikan juga semua budaya dan wisata yang ada di, Provinsi Lampung, terkhusus ini Kota Bandar Lampung kalau Alvin sendiri ya. Iya. Oke, ini kita nanya ke Mbak Ella lagi ya. Mhm. Mbak Ella, ini kan banyak orang juga yang memang belum sadar nih bahwa, mendukung produk lokal itu bisa jadi bentuk bela negara juga. Mhm. Apa sih pandangan Mbak Ella tentang hal ini? Pandangannya sih memang kalau misalnya kita nih, contohnya di kopi ya, Mhm, anak muda sekarang kan FOMO tuh betul, biasanya, dengan brand dari luar kota biasanya. mhm, Sedangkan brand kita sendiri, lokal brand kita sendiri itu sebenarnya banyak loh kopi-kopi Lampung itu mhm, yang rasanya jauh lebih enak mhm, sebenarnya dan jauh, kualitas jauh lebih baik gitu dibanding, kopi-kopi yang biasanya anak-anak muda itu FOMO ini tuh. iya, Gitu. Dengan kita membeli brands kita sendiri, inget, Lampung itu kan produsen kopi yang terbesar kedua tadi itu. iya, Banyak petani kita, yang hidup dari kopi nih, mhm, gitu kan. Jadi kalau kita beli produk lokal kita sendiri, setidak-tidaknya kita membantu nih para petani tadi. Jadi betul kan betul, kita membela nih mhm. membela bangsa kita, daerah kita dengan membeli produk dalam negeri kita aja. Memakmurkan sesama kita ya, Kak? Iya, nggak usah Iya iya iya, jauh-jauh beli yang, di luaran sana lebih mahal, di Lampung betul. sendiri sebenarnya banyak kopi-kopi ini, Iya yang iya 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 enak iya. gitu Tapi kan. memang nggak bisa dipungkiri juga banyak generasi muda yang kayaknya lebih merasa pride ketika apa yang dikonsumsi atau apa yang digunakan, yang dipakai Iya, adalah produk luar negeri. Betul bener. kan? Ini kalau Mbak Ella menanggapi hal ini seperti apa? Ya sebenarnya sih, normal-normal aja Iya iya ya iya. gitu, normal-normal aja tapi, alangkah baiknya kita juga, seimbang, balance lah Mmm, gitu. Kita punyalah satu 2 merek dari luar tapi yang punya kita sendiri itu juga sebenarnya bagus kan iya dan iya. banyak gitu loh. Jadi, tetap buat anak muda sekarang Indonesia terutama, anak-anak muda Lampung boleh Mhm. beli produk kita sendiri, UMKM kita kan banyak nih. Iya. Gitu loh, boleh dicoba beli yang punya kita dulu, gitu. Nah itu Satu dia. 2 yang luar bolehlah nggak apa-apa. Boleh ya. Oke, Alvin sebagai Gen Z gimana nih, untuk tadi gitu, kalau misalkan, kita kan memang mencintai produk lokal, tapi ini banyak yang lebih agak merasa pride gitu dengan produk-produk luar negeri, gimana kalau Alvin nanggepinnya? Kalau menurut Alvin sendiri, kita harus lebih peduli sih ke produk lokal karena itu yang bakalan ngebantu ekonomi daerah kita sendiri Mhm. dan juga kita harus ngebuktiin kalau misalnya produk lokal itu lebih keren dan nggak kalah keren dari produk luar. Oke, begitu ya. Dan
ini kan Gen Z ini kita belum tahu nih ya pemikiran Gen Z ini seperti apa begitu ya sekarang ya. Kalau Gen Z ini kebanyakannya emang lebih suka produk lokal apa produk Karena luar menurut negeri? karena menurut Alvin sendiri produk lokal lebih terjangkau, Oke, iya. Lebih terjangkau ya, lebih karena gini ya. terjangkau. Sebenarnya bisa aja sih produk luar negeri juga terjangkau, Terjangkau. cuman memang price-nya emang ditinggiin ya. Hmm, Karena membeli pride-nya itu kan. Iya, nah, Iya, oke. Dan malah justru kebanyakan kan, produk-produk luar negeri ternyata bahan mentahnya dari kita loh. dari kita sebenarnya. Tuh, Gen Z tahu nggak itu, hal itu? tahu Tahu diekspor ya? ke luar negeri, Iya ya kan? kan? Nah, Kalau Alvin tahu apa nih yang memang, Alvin tahu ternyata, oh iya ini keren-kerenan dari luar negeri ternyata ini tuh bar bahan mentahnya dari kita loh iya, sebenarnya gitu. yang Alvin tahu sendiri, banyak bahan bakunya dari Mhm kita sendiri mhm diekspor ke luar negeri, mhm. terus barangnya balik lagi ke kita Iya sebagai bermutu produk. iya, betul. Mbak Ella gimana nih? Iya, sama sih. Heeh, Jadi sebenarnya kita yang hasilin mhm dibawa keluar, mhm. ya kan, nanti mereka diproduksi massal, terus balik lagi ke kita dibeli dengan harga yang jauh lebih Lebih mahal ya? mahal. Padahal bahan bakunya dari kita, Iya, mentahnya gitu. di kita, Mentahnya belinya di murah. kita, iya. Contohnya BBM kan? Iya. Ini berarti gimana caranya sekarang kita produk mentahnya jangan dikirim Iya, dikelola keluar, sendiri, bisa termasuk kita kelola tadi sendiri ya? kopi tadi, gitu kan. Mhm. Kita kelola sendiri, kita, olah sendiri, terus kita nikmatin sendiri, Tapi gitu. kita sebagai generasi mudanya nih yang menjalani, merasa sebenarnya kita bisa nggak sih ngolah itu, bahan-bahan mentah ini menjadi yang, siap dipasarkan dengan harga yang mahal, kita bisa ngolahnya nggak menurut Mbak Ella sendiri? Sebenarnya bisa, Bisa ya? tapi memang, sarana dan prasarananya kita belum Mmm, cukup. Nah itu juga support peran, fasilitas dan iya, itu lain-lain ya? juga, harusnya pemerintah juga support itu ya, Mhm. gitu. Karena kalau bahan mentahnya kita ada, tapi kita ngolahnya nggak bisa Mhm karena keterbatasan, sarananya tadi, mhm. itu kan juga sulit, Oke. gitu. Alvin sendiri merasa sebenarnya bisa nggak sih kita ini sebagai, generasi muda yang produktif ini, Gen Z, milenial, ini masih produktif ya Gen Z dan milenial ini ya. Gen Z dan milenial ini untuk sebenarnya bisa dari mentah memproduksi sampai barang ready ataupun siap untuk dijual di pasaran? Kalau menurut Alvin sendiri bisa, Bisa karena ya? dengan ngelihat kemajuan teknologi sekarang, kita Mhm bakalan bisa belajar dari sosial media, mhm. dan juga kita bakalan ngelihat dari Google, Mhm. dan bisa dijadiin bahan UMKM kita. Oke, bisa ya. Sebenarnya ada kemauan lah, pasti generasi-generasi kita pun ya, generasi-generasi produktifnya milenial dan Gen Z untuk sebenarnya kita bisa ngolahnya loh. Kenapa nggak kasih kepercayaan kepada kita juga nih? Iya. Ya semoga sih dari sini kan, ini kita bisa semoga pemerintah juga tahu bahwa sebenarnya kita mau loh untuk Semoga mengolah pemerintah ini ya. denger ya, Itu gitu. dia. Semoga suara-suara kita dari jauh ini terdengar dan bisa, diaplikasikan lah ya untuk ke depannya agar produk-produk, lokal ini Mhm. bisa kita olah sendiri dan kita punya nilai jual yang tinggi Iya. pastinya. Nanti kita balik lagi di segmen berikutnya, jangan kemana-mana, masih bareng Ardi di podcast RRI Bandar Lampung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih di podcast RRI Bandar Lampung ya, dan tiada hari tanpa karya, kita Indonesia. Wih. Masih bareng Ardi Hussein dan juga kedua narasumber kita yang membahas tentang mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Masih bersama Mbak Ella, owner coffee shop, dan juga Alvin Ramiro yang merupakan menghanai persahabatan Kota Bandar Lampung tahun 2024. Ini tadi kita udah ngomongin tentang produk lokal dan versus produk luar negeri begitu ya. Ke Alvin dulu nih. Vin, tapi kalau menurut Alvin sendiri sebagai anak muda ya di Gen Z, ini lebih tepatnya karena kita muda juga kan Mbak Ella.
Milenial muda. Iya, milenial muda loh kita ya. Ini, sebagai Gen Z yang memang sekarang, harus lebih peduli terhadap produk lokal dibanding sama produk luar negeri. Ini, gimana sih kalau menurut Alvin, kita itu sebagai anak muda memang benar-benar harus mengutamakan produk lokal walaupun produk luar negeri lebih keren atau seperti apa? Kalau menurut Alvin sendiri, kita harus mengutamakan produk lokal dulu Hmm, dan juga kita harus lebih ngembangin hmm, lewat sosial media. hmm, Kalau dari Gen Z sendiri, iya, kita harus lebih ngembangin lewat sosial media karena menurut Alvin sendiri, kalau lewat sosial media itu lebih cepat dan juga lebih efisien. iya iya. Tapi kenapa harus sih gitu loh? Kenapa sih kita tuh harus Menurut Alvin sendiri kita harus untuk mendukung produk lokal mhm. karena itu juga yang bakal ngembangin daerah kita sendiri. Ah, betul sih ya, kalau bukan kita siapa lagi tadi itu ya. Oke, Mbak Ella, kalau Mbak Ella sendiri nih ya, berdasarkan pengalaman 1 tahun ini di coffee shop begitu ya, gimana nih ngelihat respon masyarakat terhadap produk lokal khususnya yang Mbak Ella jual sendiri begitu. Ini ada perubahan nggak sih selama 1 tahun ini gitu loh, cara masyarakat menghargai produk lokal? Kalau di kopi sebenarnya, stabil ya, Mmm, karena kan kalau penikmat kopi itu biasanya itu-itu aja dan bertambah. mhm, Kayaknya orang nggak mungkin jadi nggak doyan kopi gitu iya, kan, pasti bertambah sebenarnya. Cuman memang, kalau untuk produk lokal itu, ya itu-itu aja gitu kan, karena kalau Gen Z itu lebih suka yang nyoba-nyoba hal yang baru kan. betul, Gitu. Jadi, kalau yang lokal, yang lama-lama itu pasti orang-orang tua deh. Kalau Gen mhm. Z tuh nyoba-nyoba nyoba-nyoba, biasanya kan kayak gitu. Tapi kan di kopi sendiri ini kan ada produk yang memang luar negeri ya, Iya, ini brand global begitu heeh, ya. betul. Ini gimana nih kalau ngelihat responnya? Bersaing nggak sih produk-produk lokal ini dengan brand-brand besar? Kalau dari segi kualitas sebenarnya bisa bersaing Mhm. ya, cuman ya itu tadi, dari segi promonya, ya kata Ah, Alvin tadi. iya 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 iya. Kalau kita memang promonya kan kurang, ya Iya, kan, iya, kurang di promo gitu. Jadi, produk kita itu nggak kalah bagus dan betul. kualitasnya juga nggak jelek ya. Mhm. Tapi karena kurang promo, jadi kayaknya, sekarang tuh orang-orang kalau yang pakai produk lokal itu agak kurang Mmm, gimana gitu, Hmm. kayak malu-malu ya. iya Kayak iya kurang iya. wah gitu. Iya, kayak nggak keren gitu loh. Iya iya iya. Itu sih paling. Ini promonya soalnya kelas mandiri sama kelas besar ya. Iya beda, beda promonya Iya kan iya iya gitu. iya. Jadi, pangsa pasarnya jadi Mhm. kalau brand lokal itu kurang luas aja, Oke oke. gitu. Pin, kalau dari Apin sendiri nih ya, apa bentuk dukungan dari anak muda sendiri yang memang bisa berdampak besar sebagai, ikon atau ikon dari Bandar Lampung sendiri kan, Hmm. duta ya, duta dari budaya dan wisata di Bandar Lampung sendiri, apa bentuk dukungan sederhana yang bisa dilakukan? Kalau dari Alvin sendiri, bentuk dukungannya itu seperti kayak ngepromosinya itu, balik Mhm. lagi ke Promosi promosiin, lagi ya. iya, Lagi-lagi karena memang anak muda sekarang semuanya handphone, hidupnya di sosial iya, media. iya, Sosmed Iya ya? iya iya karena iya. rata-rata sekarang udah pada Mhm. pegang IG Iya kan. iya iya. Kalau dari Alvin sendiri ya itu ngepromosiin, karena menurut Alvin sendiri, kita tuh masih sebenarnya brand kita bagus, produk Mhm, lokal kita bagus, mhm, cuman karena kurang dari sistem promosinya, mhm. di situ jadi kita ini lebih ke Kurang luas ya iya pasarnya benar. ya? Sama gini nggak sih, ada nggak sih, ini kan kayaknya sih banyak juga di sosial media nih berseliweran statement-statement ketika memang, budaya kita, ini nggak tahu ya benar atau tidak, koreksi jika salah, budaya kita ini kebanyakan kita-kita itu tidak bisa melihat orang sekitar kita itu sukses. Iya iya Iya, iya iya iya, dan ini akan lebih kayaknya mendingan nyuksesin orang yang nggak kita kenal daripada orang bener yang kita kenal. bener, Crab mentality. iya, Iya, benar Iya, nggak sih heeh. kayak gitu? bener banget. Coba Memang Mbak Ella dulu. iya, memang kadang kalau kita punya produk, Mhm, itu orang terdekat kita itu belum tentu, iya iya, gitu. Tanya pun nggak kayaknya ya kan, oke. gitu. Tapi orang lain biasanya yang malah yang kepo Heeh gitu heeh. kan, pengen tahu, itu tuh biasanya ya dari sosmed tadi, orang-orang yang nggak kenal kita tuh malah yang FOMO, "Kita jual apa sih?" Gitu Mhm kan, pengen tahu mhm. kita tuh, itu apa sih. Tapi orang terdekat kita tuh malah kadang nanya pun nggak biasanya sih kayak Iya gitu. iya iya iya.
Boro-boro support ya. Kadang gitu Kadang kan, begitu kan? Iya kan, kadang bener ya? gitu. Oke oke. Elvin sendiri merasakan hal itu nggak sih sebenarnya? Ngerasa Gitu. banget Mhm. sama orang-orang yang ngiri. Iya iya iya, Nah, betul. yang dilihat sekarang kenapa kita harus pindah-pindah circle ya? Mhm, Karena itu yang crab mentality tadi kata Alvin. mhm. Karena eh, nggak tahu memang mungkin sikap diri orang ya. Heeh. Kita nggak ada yang tahu. Iya 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 Nggak iya. suka kalau Hmm. temennya sukses ya Apa kan. karena memang merasa, kita itu start-nya bareng loh gitu, iya nggak sih? Kita berada dari tempat yang Kan kita kan sama sama dulu kan, iya gitu gitu kan. kan, Kok lu kok lebih lebih sukses ya, gitu? itu Iya, biasanya sih kayak gitu. emang karena gitu ya kayaknya? Mayoritas ya. Mayoritas ya. Nggak semua tapi mayoritas kayaknya. Bener gak sih Vin? Apa karena memang itu atau apa? Itu tuh rasa itu timbul karena apa kalau Alvin sendiri melihatnya? Yang pasti iri sih. Iri? Iya. Jadi ini, pesan moralnya ada yuk bersihkan hati Vin. Iya iya iya. Biar ini kita sama-sama saling support kan. Iya. Seperti bukan hanya coffee shop begitu ya. Misalkan ada, warung yang kita sebut apa ya, warung kelontong Iya. begitu ya. Ini kan warung kelontong itu kan lawannya adalah sekarang udah ada Yang warung kelontong besar. versi Yang lebih modern kan, yang modern. memang setiap meter ada begitu Toko-toko ya. besar. Nah Kayak itu. tetangganya jualan warung ya Mhm, kan, tapi mhm. dia lebih milih yang 100 meter itu ke Indomaret, ya kan? Padahal cuman buat beli apa coba, ya Heeh rokok heeh. doang kan, kayak Iya, gitu. lebih memilih untuk ke ini ya, toko-toko yang modern ini Iya, ya. padahal Mhm, tetangganya itu mungkin jualan itu memang buat bertahan hidup, ya kan? mhm, Gitu. Sedang kalau toko-toko besar itu ya mereka udah punya modal besar itu kan nggak mikirin untung rugi lagi ya, gitu betul. Iya iya. biasanya. Gen Z nih kita lihat ya, apa pemikiran Gen Z seperti apa? Apakah memang, ya mendingan ke toko modern dong lebih enak, lebih nyaman, ada AC-nya gitu Banyak ya. pilihan ya. Heeh, apakah warung tetangga yang dekat rumah, warung-warung kelontong biasa, gimana? Lebih ke warung tetangga sih Kak. Soalnya mereka juga kan Mhm, jualan untuk mereka sendiri. iya iya, betul. Ngambil untung dari mereka sendiri untuk mereka sendiri. Mhm. Menurut Alvin itu mendingan ke tetangga. Begitu ya. Ah, Jadi ekonomi, warga sekitar itu Berputar sebenarnya berputar kan. kan. Tapi kan ada pasti yang mikirnya, "Janganlah nanti dia kaya lagi, Iya nanti dia banget bisa ya beli." kan, kayak gitu. Iya kan? Aduh, Jangan beli di dia, lebih heeh. mahal. Oh Padahal iya pada sebelah itu lebih mahal kan. iya kan, toko Biasanya. modern Dan ya. lebih jauh Iya biasanya. ya, walaupun di toko modern memang kadang-kadang ada promo. Iya. Iya, pasti akan lebih menarik begitu kan. Kalau ngutang di tetangga Iya biasanya. benar. Kalau lagi banyak uang awal bulan, belanja Iya. bulanan nih ke toko modern ya. Heeh, tapi kalau ngutang tuh ke tetangga, biasanya sih gitu. Betul, lagi nggak ada duit, tengah bulan ke akhir bulan kayaknya, coba deh ngutang dulu di Iya warung boleh pasti sebelah. kan, kalau sama tetangga mau nggak mau boleh kan. Iya iya iya. Iya, kita ngomongin ini deh, tentang kebiasaan tawar-menawar juga nih. Mhm. Nah ini kan ngomongin produk lokal juga kan, gitu. Kebiasaan tawar-menawar, kalau di mall ataupun, toko-toko besar begitu kan, kita kebiasaan tidak menawar kan, dan memang tidak akan bisa menawar kan, Iya. begitu ya. Tapi kenapa kita hobi banget nawar justru malah ke pedagang-pedagang kecil yang ada di pasar Iya begitu ya? bener, kadang-kadang kayak gitu, karena faktor kebiasaan juga sih kali Iya ya. iya iya iya. Jadi kalau beli sayur tuh masih nawar, Iya iya betul. gitu. Padahal kalau di mall kan nggak mungkin bisa nawar, ya Mhm, kan. mmm, Terus kalau belanja di tetangga tadi bisa ngutang. Nah itu tadi, itu tadi ya, faktor kebiasaan juga. kebiasaan. Kayaknya harus dirubah deh kebiasaan ini. Iya bener. Yuk, kita biar merubah mindset lagi gitu ya, semoga sih ini, bisa lebih seperti itu. Nah, kalau Alvin ngelihat, fenomena yang begitu gimana nih? Ke pedagang kecil malah nawar, ke pedagang besar yang memang, jelas uang lebih banyak gitu ya, ini ya udah rela nggak nawar begitu. kalau Alvin sendiri nggak berani nawar sih Kak. Oh emang nggak berani nawar? Memang nggak berani Tapi kayaknya nawar. emang Gen Z nggak mungkin nawar ya? Iya iya. Tapi pernah belanja di pasar-pasar Beda tradisional? didikan ya, Hah? beda Pernah, Beda didikan. didikan. pernah, Ke pasar tradisional? pernah. Cuman Mhm, kayak harganya yang ditetepin segitu, ya mhm. udah segitu Udah bayarnya. gitu Iya, ya? nggak berani nawar. Kasihan juga Iya, sebenarnya. Iya Kan iya. kalau beli sayur di, pedagang cuma 3.000 2.000 Mhm, ya, terus kalau di mall tuh bisa 5.000. 5.000. Tapi kita ya Di lebih pedagang pasrah aja ya? 3.000 kita nawar ya 10.000 apa 5.000 2 ya gitu kan. Iya kan?
Iya iya, betul betul betul. Dan kemarin ada bikin yang teori juga, katanya daripada nawar mending kita, compare harga, cari Mhm, perbandingan. Jadi kita di pasar tradisional keliling di 4 mhm, pedagang misalnya ya, iya, pedagang ini ngasih harga berapa, pedagang ini ngasih harga berapa, cari harga terbaik dari 4 pedagang itu. mhm, Jadi itu pilihan terbaik untuk tidak nawar. iya, Nah, gimana nih Bener. kalau ada pilihan itu? Kalau Alvin sendiri kayak gitu. Oh, iya iya. Jadi nyari yang lebih murah, Heeh daripada kita nawar, heeh. mendingan kita nyari yang lebih murah. Oke, cari dulu, cek dulu ya semua ya, Mhm. cek toko sebelah dulu ya. cek harga ya. Cek harga ya. Mbak Ella gimana sih? Ini kan apalagi ibu-ibu nih. Ya tapi jiwa nawarnya sih memang kuat kayaknya ya. Ibu-ibu ya. Iya ya, pasti nawar sih tetep ya kayak agak Eee, gatel pengen nawar pasti ya? kadang, Iya 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 iya. tapi lihat-lihat juga ya, Mhm pedagangnya kita lihat-lihat juga, tapi kalau misalnya kayak udah tua, ya mhm. beda cuman 500.000 kayaknya kita nawar kan kasihan ya. Sedangkan Tapi ibu-ibu heeh, tuh, di tempat pedagang lain beda 500 aja lari loh kadang-kadang. emang ada yang gitu Iya sih kan? mungkin. Cuman kayak sebenarnya 500 atau 1.000 itu kan nggak terlalu pengaruh, Iya ya iya. kan. Buat kita ya yang Iya beli tuh karena kita kan kalau beli dengan niat bawa uang tuh nggak pengaruh, iya, tapi buat pedagang itu kan pengaruh, pengaruh ya banget. kan, Nah pengaruh. Jadi dia harusnya bawa pulang untungnya 1.000 jadi untungnya cuma nah 500 ini dengan gitu. Gen Z yang sudah terbiasa dengan semua harga serba mahal nih, Gen Z kan nggak ngerasain ngopi harga 5.000 ya. Iya, kalau kita kan milenial ngerasain ngopi harga 5.000. Kopi tubruk ya. Iya, gitu kan. Nah, kalau Gen Z gimana kalau tentang selisih-selisih harga begitu? Kalau menurut aku sendiri, kita lebih nyari yang murah, Heeh, kayak yang selisih 2.000, 3.000 mhm. itu kita biasanya bakalan balik lagi. Oh, tetap begitu juga ya? Mhm. Oh, Gen Z juga begitu? Ketimbang kita nawar, Heeh. itu nggak enak, mendingan kita nyari yang lebih murah. Oh, oke, gitu ya. Ya udah nanti kita lanjut lagi obrolan kita, jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih dalam podcast RRI Bandar Lampung. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Tiada hari tanpa karya, masih di podcast RRI Bandar Lampung, Kita Indonesia. Dan masih membahas tentang mengutamakan produk lokal sebagai bentuk bela negara. Jadi membela negara bukan hanya berperang dengan bambu runcing atau ya berperang dengan negara-negara lain, tapi bentuk membela kita adalah mengutamakan produk lokal ketimbang produk-produk luar negeri. Itu juga salah satu cara kita, cara simple yang bisa dilakukan oleh generasi muda. Nah ya, kita masih bareng Mbak Ella, owner coffee shop, dan juga Alvin Ramiro yang merupakan mengenai persahabatan Kota Bandar Lampung tahun 2024. Alvin, ini, kita pengen tahu dong, sebagai representasi anak muda di Kota Bandar Lampung juga gitu ya, bagaimana kalau Alvin sendiri menyampaikan pesan cinta tanah air ya, dengan gaya hidup sehari-harinya Alvin? Kalau menurut Alvin sendiri, pesan untuk nunjukin kalau kita cinta kepada tanah air sendiri, itu dengan bangga menggunakan produk lokal tentunya, dan juga kita dan juga kita
Apa? Dan juga kita harus lebih sering buat pakai produk lokal Mhm. karena itu yang bakal ningkatin ekonomi daerah. Oke, jadi, menggunakan ya kan dan juga mengkonsumsi produk lokal kalau dari Alvin sendiri. Nah, Mbak Ella, tantangan apa Mhm. yang dihadapin selama 1 tahun ini sendiri, di coffee shop gitu loh, sebagai orang yang mengutamakan produk lokal, kopi-kopi lokal, apa nih tantangannya? Ya, yang pertama sih, tantangannya memperkenalkan ya, Mhm, memperkenalkan produk, lokal kita ke masyarakat, terutama, kaum Gen Z dan milenial. agak susah ini ya? Agak susah Mhm sih karena mhm, mereka biasanya kan, suka, kopi dengan rasa-rasa yang variatif ya kan, betul. gitu. Paling, itu sih kalau awal-awal, tapi kalau sekarang-sekarang karena orang sudah kenal, sudah tahu, Mhm. malah jadi masalahnya tuh ke bahan bakunya. Oh. Gitu, agak sulit ya kan, Betul betul. gitu. Karena saingan kita, tempat lain, kopi-kopi lain kan Mhm. juga banyak tuh. Jadi ya sekarang bahan bakunya yang jadi tantangan kita. Agak Oke. sulit ya, Karena jadi justru makin permintaan terhadap bahan baku lokal ini makin banyak ya? makin banyak sih, lumayan makin Mhm, banyak. Karena kan kalau kita pakai kopi asli ya, biji iya. kopi asli, jadi kan Mhm, harus digiling, langsung. Kalau misalnya kita kopi bubuk masih bisa beli di, pasar-pasar ya, betul. gitu. Jadi tantangannya sekarang sih ya itu tadi, bahan bakunya lumayan sulit sekarang, Oke. gitu. Jadi ternyata jadi malah susah ya karena kayaknya coffee shop tiap Udah meter nggak sih? menjamur, iya udah menjamur. Awal-awal kita, sulitnya di promo tadi, Heeh memperkenalkan. heeh. Setelah kenal, bahan bakunya yang sulit, gitu. Oke ya. Alvin, untuk di sosial media, ini kan pasti aktif ya di sosial media ya. Gimana nih kalau Alvin sendiri di sosial media? Apakah memang di sosial medianya juga menerapkan untuk, ayo dong gitu ya, meng-influence teman-teman untuk lebih cinta ke produk lokal atau seperti apa? Kalau menurut Alvin sendiri, Alvin di sosial media Mmm, itu lebih mengajak mhm teman-teman buat, "Ayo kita pakai produk lokal kita sendiri." mhm. Begitu ya? Oke, dan memang, ditunjukkan dari postingan-postingan yang ada pastinya. Oke, nah ini di akhir obrolan, kita pengen tahu juga sebagai closing statement apa yang ingin disampaikan kepada generasi muda di luar sana dan juga siapa yang mendengarkan kita dan menonton kita dalam podcast ini. Silakan Alvin Ramiro dulu deh sebagai Mahanai Persahabatan Kota Bandar Lampung tahun 2024. Apa, statement terakhir yang ingin disampaikan kepada penonton kita? Kalau dari aku sendiri, kita dari sekarang harus lebih sering untuk pakai produk lokal karena itu yang bakalan ngedukung daerah kita sendiri buat jadi lebih maju. Oke, thank you Alvin. Kalau Mbak Ella sendiri, apa nih Mmm, sebagai closing statement yang ingin disampaikan kepada pendengar ya kita dan buat, penonton kita? generasi muda nih sekarang, generasi muda Lampung, ayo kita pakai produk kita sendiri, gitu loh. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Kalau bukan generasi muda ini juga, yang memperkenalkan, yang memakai produk, kita sendiri Lampung itu, sayang ya, nanti lama-lama produk lokalan kita itu makin tenggelam, gitu. Oke, biar produk kita makin menyala, Iya. ya, kita yang harus aktif tentunya menggunakannya. Mau siapa lagi kalau bukan kita, Iya, ya Kalau bukan kan? kita siapa lagi? Nah, itu dia, nggak mungkin kita ngandelin warga negara lain ya. iya. Baik, terima kasih Alvin dan juga Mbak Ella Iya, atas sama-sama. waktunya dan juga atas, insight apapun yang disampaikan di podcast ini. Semoga ini bermanfaat untuk siapapun yang menonton dan mendengarkan pastinya. Dan untuk teman-teman di luar sana juga, kita sebagai generasi muda, Gen Z, milenial ya, ini semoga kita terus bisa bangga dengan produk-produk lokal, baik untuk mengkonsumsi, menggunakan, ataupun memakainya. Iya. Ya, oke, Ardisen pamit undur diri dari podcast RRI Bandar Lampung, Kita Indonesia hari ini. Terima kasih untuk Anda semua yang telah menyaksikan. Jumpa lagi nanti di podcast-podcast lainnya ya. Tiada hari tanpa karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu Indonesia is me, kau dan aku.